Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena di video kali ini saya dalam posisi duduk. Karena video kali ini kita hanya sharing aja mengenai pengintegrasian Al-Quran terhadap ilmu fisika yang berjudul efek Doppler. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana kita semua diberikan nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur. Dan tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda alam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman karya ilmiah sampai sekarang ini. Dan yang terpenting, alhamdulillah juga saya masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa memberikan materi di video kali ini. Baik teman-teman, materi kali ini yaitu mengenai pengintegrasian ilmu fisika dengan Al-Quran, di mana dengan judul pengintegrasiannya yaitu efek Doppler. Nah, sebelumnya teman-teman pernah atau pernah sadar gak sih kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan efek Doppler di dunia ini? Sebenarnya seluruh isi Al-Quran itu sudah menjelaskan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa Allah menciptakan seluruh isi dari langit dan bumi tersebut, karena yang udah diatur oleh Al-Quran gitu, udah ada. Nah, ini teman-teman, jadi di dalam efek Doppler ini kita harusnya berpacu kepada Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Al-Quran, dengan adanya efek Doppler, dengan adanya ilmu-ilmu lain mengenai sains, itu bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah selalu menciptakan ilmu lain, dan tapi ilmu-ilmu itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Nah, teman-teman juga pasti tahu bahwa isi Al-Quran itu terdapat dari beberapa bagian yang menceritakan mengenai sejarah, mengenai hukum pidana, mengenai perbankan, syariah, mengenai ilmu sains, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu banyak banget di Al-Quran dijelaskan. Yang penting tergantung kitanya saja mau menggali atau mau maknai, mencerna isi dari apa ya, kalau kata kita menelusuri mana yang baik, mana yang tidak baik dalam kehidupan ini. Nah, jika teman-teman masih bingung mana yang baik dan mana yang tidak baik di kehidupan ini, maka teman-teman silahkan buka Al-Qurannya dan pelajari makna-makna dari isi Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian efek Doppler terlebih dahulu, di mana kita biasanya sering menjumpai soal-soal efek Doppler itu di ujian sekolah, ujian nasional, ataupun di buku-buku pengayaan yang menjelaskan mengenai tentang bunyi. Nah, biasanya efek Doppler itu sering kita jumpai di sirine ambulans. Mendengar kata ambulans memang sangat merinding ya teman-teman, karena mobil ambulans sendiri mengingatkan kita kepada kematian. Tapi yang kita bahas di sini bukan mengenai kematiannya, namun mengenai panjang gelombang dan perubahan frekuensi. Kita tahu bahwa pengertian dari efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang disebabkan oleh gerak relatif antara si pengamat dan juga sumber bunyi. Nah, di situ kita tahu bahwa perubahan frekuensinya, jika si pengamat semakin jauh, maka apa yang akan didengar? Yuk kita simak penjelasannya setelah video ini ya. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak,
terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulan tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau mengenai efek Doppler lalu dituliskan dalam teori matematis, yaitu dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi, tanda adanya penurunan frekuensi. Demikianlah pembahasan kita mengenai salah satu fenomena fisika, efek Doppler. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi pengintegrasian efek Doppler terhadap Al-Quran. Sebenarnya efek Doppler itu dijelaskan di ayat berapa sih dalam Al-Quran? Yaitu dijelaskan di ayat ke-47 surat Az-Zariyat. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a bainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Yang artinya, dan langit kami bangun dengan tangan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Di mana isi dari Al-Quran ini menjelaskan mengenai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan langit-langit, yaitu berada di luar angkasa, mengenai galaksi-galaksi. Nah, galaksi yang ada di luar angkasa itu mengalami pergeseran merah dari garis merah menuju ke garis biru, sehingga di luar angkasa itu akan mengalami namanya eksitansi, dan bumi itu akan semakin mengembang dan mengembang. Teman-teman kan tadi udah pernah lihat ya bahwa meta gelombang itu bentuknya seperti ini, dan galaksi pun sama. Jadi galaksi itu bentuknya akan mengembang, dan maka di situ kata Allah berkata bahwa Allah akan memperluas keadaan itu menjadi sesuatu yang mengalami pengembangan di muka bumi ini. Nah, mungkin video galaksinya teman-teman bisa lihat setelah cuplikan ini ya. Baik, jika ada pertanyaan mengenai Kak, kenapa sih di UIN Syarif Hidayatullah itu harus mengintegrasikan antara ilmu-ilmu sains dengan Al-Quran? Karena UIN Syarif Hidayatullah sendiri punya visi dan misi tersendiri, yaitu di mana mahasiswanya harus bisa mengintegrasikan tergantung jurusan yang diambil. Misalnya ketika kita mengambil jurusan biologi, maka kita harus tahu pengintegrasian terhadap Al-Qurannya. Yuk kita simak mengenai
visi misi UIN Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah lahir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang membukakan cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen pada pembentukan insan yang berintegritas dan cerdas secara intelektual, spiritual, sosial, dan moral. Komitmen UIN Syarif Hidayatullah dalam membangun pendidikan juga nampak dalam visinya, yaitu menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pusat keunggulan di bidang studi Islam dan sains yang memperoleh pengakuan internasional. Melalui visi besar itu, UIN Syarif Hidayatullah berkomitmen untuk menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai destinasi internasional untuk studi Islam dan sains, memperkuat pendidikan profesi, memperkuat implementasi integrasi ilmu dan agama, memberdayakan sumber daya manusia SDM berbasis riset, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, menata kampus yang lebih ramah lingkungan, melakukan penguatan manajemen dan tata kelola keuangan berbasis rencana strategi. Nah, teman-teman barusan sudah mendengar mengenai penjelasan visi misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya goalnya UIN Syarif Hidayatullah ini yaitu bisa mengintegrasikan mengenai ilmu-ilmu yang ia pelajari dengan Al-Quran dan Hadis. Dan UIN Syarif Hidayatullah juga pernah banyak melahirkan orang-orang hebat di dalamnya. Mungkin cukup sekian sharing kita pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.